saat ini tuh tahapan apa yang sedang dilakukan atau digelar oleh KPU? Secara umum sih boleh diceritain nggak Ibu, kira-kira proses coklitnya tuh bakal sama dengan pemilu kemarin atau ada yang beda Ibu? iya, alhamdulillah pemilu 2024 itu memberikan. Pantarli itu kalau datang ke rumah itu makan akan ngapain aja? Jadi Pantarli itu Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Terima kasih sudah terus bergabung bersama kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Hari ini kita ketemu lagi untuk podcast KPU RI. Ada saya Reni yang akan jadi host untuk hari ini, dan tamu spesial kita yang mampir di studio podcast hari ini adalah ibu kita tercinta, Ibu Betty. Hai Mbak Reni. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Ibu terlihat sehat dan pasti memang sedang sehat ya. Amin. Terus Mbak Reni juga dong? Iya pasti sehat Ibu. Alhamdulillah, senang banget, dan kita sudah berada di tahapan seperti ini Bu Betty. Sudah berada di, malah sudah persiapan untuk menuju pilkada. Betul. Karena tahapan pemilu 2024-nya sudah hampir berada di ujung-ujung selesai ya Ibu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, sebelum kita mulai obrolan sambil kita menyapa teman pemilih hari ini, bagi dulu dong Ibu resepnya biar tetap sehat, segar, terus tetap charming di depan kamera, di depan forum apapun. Bagi resepnya dong Ibu, olahraga atau apa? Enggak sih, olahraga saya enggak continue. Kalau sempat saya olahraga. Kalau sempat. Berarti ada rahasia lain ini. Bikin happy aja lah Mbak. Semua masalah ada tapi ya sudah, mari kita buat itu happy aja. Waktu kita singkat untuk hidup. Waktu yang singkat, jadi dihadapinya happy aja ya Ibu ya. Wah, ternyata itu rahasia Ibu tetap seger, semangat, terlihat tetap ceria dan shining terus. Ternyata dibikin happy ya Ibu. Betul. Iya. Kita sama-sama tahu itu tidak mudah, tapi luar biasa usaha untuk mencapainya. Ibu mudah-mudahan sehat-sehat terus. Mbak Reni juga lah. Iya, sama-sama Ibu. Teman-teman pemilih juga ya, mudah-mudahan apapun yang sedang diupayakan, mudah-mudahan selalu sehat, selalu semangat, dan gak bosan untuk terus mengikuti update informasi kepemiluan dari kanal YouTube KPU RI. Ibu, hari ini kita taping ini nih di kisaran bulan Juni nih 2024. Dan kalau ditilik dari tahapan pilkada serentak 2024, kita ini sudah hampir masuk atau sedang di dalam tahapan pendaftaran pemilih lagi ya Ibu? Betul. Iya. Ibu boleh dong diceritain kepada teman pemilih saat ini tuh tahapan apa yang sedang dilakukan atau digelar oleh KPU agar bisa diketahui masyarakat Indonesia nih. Secara umum sih kita ketahui ya bahwa fase pelaksanaan pemilu itu ada 3. Ada pre-election period, election period, dan post-election period. Jadi pra-pemilu, saat pemilu, dan post setelah pemilu begitu. Untuk pemilu tahun 2024 yang kita lakukan serentak untuk milih presiden, wakil presiden, DPR RI, DPRD provinsi, DPR dan kota, dan DPR dan DPD, itu sudah masuk masa post-election period. Karena kita sudah menetapkan pasangan calon terpilih pasca pemilu. Lalu kemudian sekarang kita sedang melakukan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi untuk DPR RI, DPRD, dan DPD. Jadi udah masuk akhir sampai nanti pelantikan sebagaimana kita ketahui tanggal 1 Oktober untuk calon anggota DPR RI terpilih dan DPD terpilih, dan tanggal 20 Oktober untuk calon presiden dan wakil presiden yang sudah kita pilih untuk kita tetapkan bersama-sama menjadi presiden dan wakil presiden hasil pemilu tahun 2024. Nah, di irisan waktu itu sekarang ini sedang persiapan untuk election pilkada. Karena pada kurun waktu 2024 selain pemilu ternyata kita akan menghadapi pilkada serentak. Nah, pilkada serentaknya sendiri nanti hari H pemungutan suaranya tanggal 27 November tahun 2024. Sekarang kita lagi prepare nih Mbak. Salah satunya adalah untuk pembentukan ad hoc Pantarli. Namanya masih Pantarli. Jadi Panitia Pemuktahiran Data Pemilih. Nanti setelah itu kita coklit juga sebentar lagi tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 24 Juli 2024.
1 bulan ya Ibu? Ya, hanya 1 bulan. Nah, untuk pilkada sendiri kita juga serentak ya. Jadi inilah pilkada serentak di Indonesia pertama kali, yaitu untuk milih gubernur dan wakil gubernur di daerah kita masing-masing, di provinsi kita masing-masing, dan memilih sekaligus untuk bupati atau wali kota. Jadi tergantung dong ya, bupati atau wali kota beserta wakilnya di kabupaten kota tempat kita tinggal sesuai dengan KTP-nya. Iya, betul. Jadi ada irisan ya Ibu, akhir atau post election untuk pemilu 2024. Yes. Dan kita menuju di persiapan untuk gelaran pilkada 2024. Ini buat teman-teman yang baru jadi pemilih pemula banget, terus kayak kemarin tuh baru menggunakan hak pilih di pemilu, terus ini baru juga mau menggunakan hak pilih pertama kali di pilkada ini nanti. Jadi ada bedanya teman-teman pemilih. Kalau pemilu kita pilih presiden wakil presiden, tadi seperti disampaikan Ibu Betty, ada juga kita pilih DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota, lalu juga ada kita pilih DPD RI. Nah, untuk pilkada yang mau kita pilih seperti tadi disampaikan Ibu adalah kita pilih kepala daerah. Kalau di provinsi berarti kita pilih gubernur dan wakil gubernur. Kemudian di kabupaten kotanya sendiri pilih bupati atau wali kotanya. Yes. Ini saya percaya banget Ibu, ini banyak teman pemilih apalagi yang masih pemilih yang masih muda-muda Gen Z. Ini juga masih sama-sama excitednya karena melihat respon kemarin dari pemilu yang terakhir itu kan responnya kalau dilihat di media sosial itu seru-seru Ibu, kayak gile kertas suaranya segede koran misalnya kayak gitu. Hal-hal yang buat kita sebagai penyelenggara adalah hal yang kayak sudah rutin, tapi ternyata itu ada excitement tersendiri buat para pemilih gitu. Nah ini nanti yang kemarin-kemarin baru sempat dengar ceritanya dan nanti baru mau gunain hak pilih pada saat pilkada, nanti juga bakal merasakan pengalaman itu bagaimana di bilik suara segala macam. Nah teman pemilih, kita sama-sama tahu Ibu Betty ini mengepalai divisi untuk data dan informasi. Salah satunya adalah pemutakhiran data pemilih. Tadi Ibu sempat bilang nih, kita sekarang dalam tahapan pembentukan panitia pemutakhiran pendaftaran pemilih, Pantarli. Kalau di pemilu kemarin itu kira-kira tuh 1 tahun sebelum hari pemilunya ya Ibu, itu sudah dilakukan coklit, pencocokan dan penelitian. Nah ini tadi seperti Ibu tadi sempat bilang bahwa nanti akan ada juga. Boleh diceritain nggak Ibu, kira-kira proses coklitnya tuh bakal sama dengan pemilu kemarin atau ada yang beda Ibu? Iya, alhamdulillah pemilu 2024 itu memberikan evaluasi terbaik buat kita untuk melakukan yang lebih baik lagi untuk pilkada 2024. Alhamdulillah untuk pemilu tahun 2024 ya kita sukses ya menyelenggarakan pemilunya, termasuk untuk pemutakhiran data pemilihnya. Jadi pemutakhiran data pemilih sekarang menggunakan sistem informasi data pemilih. Jadi bagi pemilih untuk DPT, DPTB, terobosannya adalah pemilih untuk pindah pemilih pun kita tercatat semua nih Mbak dalam sistem informasi data pemilih kita. Dan terobosan berikutnya kita punya cek dptonline.kpu.go.id yang kemudian termanfaatkan sampai hari H pemungutan suara. Memang deg-degan tuh ya waktu di hari H pemungutan suara, ya Allah ini hidup dong ya cek DPT online gitu. Kenapa? Karena akan dipakai oleh KPPS kita sedunia gitu untuk ngecek apakah orang sudah terdaftar atau belum, ada di TPS mana. Kalau dia pindah memilih, dia dapat TPS ada di mana, semuanya tercatat dalam cek dptonline.kpu.go.id. Nah, untuk pilkada tahun 2024, kita berusaha juga Mbak agar data kita tetap valid, data kita tetap komprehensif gitu ya. Data kita itu termuktahir. Nah, oleh karenanya ini upaya-upaya ini dilakukan pertama kali adalah bagaimana cara kita melayani masyarakat lewat coklit. Nah, coklit itu apa sih gitu ya? Coklit itu adalah pencocokan dan penelitian. Apa yang dicocokkan? Yang dicocokkan itu adalah daftar pemilih yang kita punya. Lalu kita teliti ke masyarakat apakah benar si Fulan masih tinggal di situ, si Fulan masih mempunyai hak memilih atau tidak, untuk kita buktikan dia sebagai pemilih terdaftar dalam DPT kita nanti. Oleh karenanya Pantarli lah siapa yang akan coklit kami Bu? Yang akan coklit Bapak Ibu adalah petugas KPU Republik Indonesia. Yang kemudian kita berikan kewenangannya kepada KPU Kabupaten Kota untuk rekrutmen ad hoc-nya, badan ad hoc termasuk yang kita sebut dengan Pantarli tadi. Nanti jadi kalau secara teoritis Mbak, sebenarnya metode yang dipakai untuk teman-teman turun itu adalah survei. Apa makna survei? Makna survei adalah
kalau kita punya 1.000 populasi, populasi itu 1.000 orang yang akan kita penduduk yang akan kita coklit, 1.000-1.000-nya akan kita lakukan datang dari rumah ke rumah untuk membuktikan apakah 1.000 orang ini pemilih atau tidak. Beda dengan sampling ya. Kalau sampling kan kita cuma ngambil secuplik untuk kita buktikan populasinya seperti apa. Kalau ini enggak, one by one semua akan kita datangi. Oleh karenanya coklit ini menjadi penting bagi masyarakat kita agar dia tahu sebenarnya saya udah terdaftar, tulisan saya benar nggak namanya. Lalu kira-kira mungkin ada kelompok disabilitas yang perlu kita recognize untuk memudahkan pelayanan kita nanti di hari H pemungutan suara. Jadi kita bisa mendengar kembali dengan jelas nih teman pemilih, terutama yang kemarin nih kalau di tengah-tengah proses tahapan pemilu 2024, terus kita udah hampir menuju hari H pemungutan, terus kita sempat ada notis banyak yang mengurus pindah pemilih dan terkendala macam-macam. Nah, disinilah titik awalnya teman pemilih. Pastikan dulu teman pemilih itu benar-benar masuk ke dalam daftar pemilih. Dari situ kalau sudah dikawal suaranya, tetap dikawal hak pilihnya, terdaftar dalam daftar pemilih, nanti kalau mau mengajukan proses misalnya pindah memilih atau apapun mendekati hari H, hal-hal yang serupa itu sudah dipastikan bisa dijamin haknya untuk suaranya itu tidak hilang karena sudah masuk dalam daftar pemilih duluan. Ini dari awal nih, dari jauh hari begini, kalau nggak salah dari ini sekitar 160 sekian hari menuju hari pilkadanya, menuju hari pemungutan suara. Nah, kita sudah pastikan dulu bahwa nama kita masuk dalam daftar pemilih, itu yang utama ya Ibu. Betul. Iya, betul-betul. Nah, teman pemilih, nanti kita bakal ada obrolan yang lebih seru lagi dan masih melanjutkan tentang pendaftaran pemilih supaya nama kita tetap memiliki hak pilih untuk Pilkada 2024. Jangan kemana-mana, pastikan tetap nonton terus episode hari ini podcast KPU RI bersama Ibu Betty Epsilon Idrus, anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, hanya di podcast KPU RI. Hai teman pemilih, terima kasih ya udah terus setia di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk ngikutin obrolan hari ini di podcast KPU RI bersama saya Reni sebagai host dan tamu spesial kita yang cantik Ibu Betty Epsilon Idrus. Ibu, tadi di segmen 1 kita udah ngobrolin tentang bagaimana berkaca dari pemutakhiran data pemilih dari pemilu yang lalu yang bisa dibilang dan diakui oleh seluruh jajaran atau seluruh masyarakat Indonesia, berbagai stakeholder, bahwa pemutakhiran data pemilih di KPU itu diakui luar biasa hasilnya dan banyak digunakan sebagai acuan dalam pendataan program-program nasional ya Ibu. Selamat ya Ibu. Sama-sama buat kita semua. Selamat untuk seluruh KPU. Dan Ibu, ini kita mau ngulik lagi tentang bagaimana petugas Pantarlih nanti akan datang, akan melakukan pencocokan dan penelitian atau kita sebut coklit. Itu tadi Ibu sempat sampaikan di segmen 1 bahwa caranya akan sama seperti yang kemarin. Kita kayaknya ceritakan ulang lagi ya Ibu. Boleh. Kepada teman pemilih itu, Pantarlih itu kalau datang ke rumah itu akan ngapain aja gitu. Jadi Pantarlih itu petugas kita, petugas KPU akan datang ke rumah, dia akan menggunakan atribut KPU. Apa saja? Pertama, rompi KPU, lalu kemudian ID card bahwa dia adalah petugas Pantarlih kita, dan topi. Jadi nanti ada spesial alat kelengkapan selain dokumen yang akan dibawa. Nah, dia akan mendatangi rumah ke rumah dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mereka nanti mau masuk, mohon Bapak Ibu bisa melayani mereka juga, karena mereka akan melayani Bapak Ibu sebagai pemilih di Pilkada tahun 2024. Nah, sebelum mereka masuk dari rumah ke rumah, Mbak Reni, mereka harus sowan dulu, kula nuwun lah ya, ke RT RW bahwa saya akan melakukan coklit, sehingga masyarakatnya juga nggak kaget, oh ini akan ada coklit gitu ya. Kita mulai dari tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 24 Juli 2024. Nah, di perkiraan tanggal ini mereka akan datang nih dari rumah ke rumah, rumah Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya mereka datang, maka Bapak Ibu tolong siapkan KTP elektroniknya dan atau kartu keluarganya. Karena yang akan kami cross check adalah dalam satu KK itu siapa yang berhak menggunakan hak pilih, yaitu mereka yang minimum 17 tahun ke atas,
kalaupun belum 17 tahun saat hari H pemungutan suara 27 November tapi sudah menikah atau pernah menikah, itu punya hak pilih. Sepanjang bukan anggota TNI, bukan anggota Polri, bukan sedang tidak dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, nanti mereka datang, lalu mereka akan menyampaikan, Pak Bu, kami sedang coklit, boleh dong dikasih tahu berapa sih penghuni di rumah ini yang usianya 17 tahun ke atas. Syukur-syukur ada semua di rumah. Kalau nggak ada, bisa di cross check lewat KTP atau kartu keluarganya. Untuk kemudian di cross check misalnya, anak saya lagi kuliah nih Mbak Betty, ada di luar, ada di Bandung nih, lagi ada di ITB, rumah saya di Jakarta. Nah, kami tetap akan mendaftarkan anak Bapak Ibu sekalian, walaupun dia kuliah di Bandung, tapi KTP elektroniknya masih Jakarta, maka akan kita daftarkan di Jakarta untuk memilih gubernur DKI Jakarta. Karena kita nggak punya wali kota dan bupati ya. Untuk daerah lain misalnya, saya tinggal di Bogor, anak saya kuliahnya di Bali gitu misalnya. Maka sekali walaupun sudah kuliah di Bali tapi KTP-nya masih Bogor, maka akan kami daftarkan sebagai pemilih Pilkada Bogor, yaitu untuk memilih gubernur Jawa Barat dan memilih wali kota Bogor. Nah, setelah kita cross check nanti kita tanya, ada nggak ya di rumah Bapak Ibu ini yang disabilitas? Untuk apa? Untuk kita dapatkan datanya agar nanti di hari H pemungutan suara kita dari awal tuh sudah menempatkan dia di TPS mana yang paling dekat. Lalu kita tahu jenis disabilitasnya. Untuk apa? Agar di pelayanan di hari H ketika ternotis misalnya tunanetra. Oke, kita tahu dia akan membutuhkan template braille. Template braille atau membutuhkan nanti pendampingan. Atau misalnya tunarungu, tunawicara. Secara fisik banyak orang yang tak terlihat begitu ya, dia tunawicara atau tunarungu. Tetapi nanti kami sudah membekali KPPS di kemudian hari. Kalau sudah ternotis yang bersangkutan misalnya tunawicara atau tunarungu, maka ketika memanggil fulan A gitu ya, kita nggak bisa bersuara kan karena mereka harus memiliki alat bantu untuk mendengar. Syukur-syukur ada. Kalau tidak ada maka ditepok nih bahunya dengan perlahan. Ini giliran Anda untuk menggunakan hak pilih sepanjang kita mendapatkan datanya. Atau kita tahu nih ada pemilih menggunakan kursi roda atau menggunakan kruk. Nah, oleh karenanya kita akan tempatkan di mana TPS yang paling memungkinkan, paling available dia dapat menggunakan hak pilihnya. Artinya kita pilihin deh TPS yang tidak bertangga-tangga, berundak-undak atau penuh batu atau lapangan dengan rumput tebal. Itu kan sulit bagi mereka untuk jalan. Nah, oleh karenanya kalau kita dapatkan datanya, itu akan memudahkan pelayanan nanti di hari H pemungutan suara. Setelah kemudian mereka datang, dapatkan datanya, data itulah yang akan kita kumpulkan ke atas, Mbak. Paralel dengan itu, ini takut nih tadi kata Mbak Reni, rumah saya udah datangin belum ya, gitu ya. Kan. Bisa jadi karena udah datangin tapi nggak ada orang di rumah. Nah, bisa jadi karena mereka tidak akan melayani Bapak Ibu saja gitu, karena dalam satu TPS itu ada sekitar maksimum 600 nama. 600 nama? Betul. Wow, banyak. Nah, ketika 600 nama itu mereka kalau di atas 400 Mbak ada 2 pantarlihnya setiap TPS. Nah, ketika misalnya kayaknya mungkin mereka datang tapi saya nggak ada di rumah. Boleh datangin RT RW-nya. Oh gitu Ibu? Boleh. Datangin RT RW-nya. Betul. Atau misalnya, kan banyak juga ya Mbak Reni, orang KTP-nya masih Jakarta, tapi tinggal di Tangsel. Nah, padahal betul. yang akan kita coklit adalah rumahnya di Jakarta, karena KTP-nya Jakarta. Betul. Kan tidak dapat ditemui, kami nggak hapus juga, tapi bisa di cross check nanti ke RT RW setempat, atau kami paralel. Walaupun dalam undang-undang disampaikan bahwa untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat itu hanya 10 hari saja. Setelah DPS ditetapkan. Daftar pemilih sementara betul, ditetapkan. tetapi kami akan paralel nih Mbak Reni, bahwa ketika petugas coklit datang ke rumah, Bapak Ibu sudah bisa kasih masukan dan tanggapan masyarakat lewat cek dptonline.kpu.go.id. Nanti di situ ada tombol lapor diri.
Mana tahu belum terdaftar. Gitu. Mana tahu tulisan nama saya salah nih, harusnya Reni, RENNI, tertulis RENI. Bisa diperbaiki, tapi harus melampirkan dokumen pendukungnya biar kami tahu betul apa tidak klaimnya gitu. Jadi kita berupaya sebisa mungkin agar masyarakat mau berpartisipasi, cek dirinya di cekdptonline.kpu.go.id sehingga memudahkan kita untuk pelayanan pemilih di Pilkada 2024. Iya, itu runtut sekali yang sudah dijelaskan sama Ibu Betty. Jadi teman pemilih yang kemarin merasa belum terlibat dalam proses coklit atau memastikan kembali kita bisa memakai link yang sama ya Ibu ya. Betul. Ini sama dengan yang dipakai ketika pemilu 2024 yang lalu, yaitu di cekdptonline.kpu.go.id. Kalau nanti ngecek di situ terus masukkan NIK terus ternyata belum terdaftar, berarti bisa melakukan lapor diri. Kalau misalnya belum dicoklit sama petugas Pantarlih ya Ibu. Mungkin belum sempat ditemui oleh petugas Pantarlih karena dia akan rolling di 600 pemilih. Betul, dan satu lingkungan teman pemilih ini misalnya kan bisa aja memang lingkungannya rame banget, yang ditemuin juga kan banyak yang harus dicoklit, harus dipastikan juga pas kebetulan belum jodohnya ketemu, pas diketuk pintunya bisa melakukan lapor itu tadi. Betul. Misalkan nih ngobrol dulu sama Pak RT-nya, Pak rumah saya kemarin udah didatengin apa belum ya? Lah udah gitu, terus lah nggak ketemu saya gitu. Bisa melakukan proses via online itu ya Ibu? Bisa via online atau kasih tahu RT RW-nya. Karena Pak petugas coklit saya siapa ya Pak? Karena biasanya orang lokal Mbak. Iya, tetangga sendiri itu. Betul. Biasanya gitu. Jadi kalau teman pemilih juga nanti mungkin biasanya mengakses di media sosial KPU terus tahu nih bahwa kita berkabar sedang dilakukan coklit ya teman pemilih 24 Juni sampai 24 Juli. Itu 1 bulan tuh waktu yang panjang ya Ibu. Betul. Ya. Jadi mudah-mudahan teman pemilih juga nanti notice kalau ada info atau kabar-kabar dari KPU di laman resmi ataupun di media sosial resmi, terus cek nih ke ortu atau ke tetangga, grup WA di rumah mungkin ya Ibu, grup WA apa namanya perkampungan itu. Betul. Di lingkungannya, kompleknya, di RT-nya, di RW-nya, udah pada dicoklit apa belum, pasti kan ada obrolan gitu ya Ibu. Nanti juga ada stiker kan Mbak? Stiker iya. kita tempel di pintu-pintu rumah. Betul, itu untuk menandai sudah gitu. Dicoklit. Sudah dicoklit. Senang banget kemarin proses coklit itu menyenangkan. Teman beli juga jangan sampai ketinggalan ya. Pastikan satu rumah sekeluarga Anda rumahnya udah didatangin Pantarlih terus dicoklit. Pokoknya jangan sampai ketinggalan aja proses ini. Terus pastikan juga jangan selalu mengandalkan keadaan ya. Di dunia ini kan tidak ada yang pasti kecuali ketidakpastian itu sendiri katanya. Jadi kalau misalnya nih gini Ibu, kemarin kan aku udah terdaftar, jadi ya pasti aku udah terdaftar. Nah kemarin di pemilu itu banyak kejadian kayak gitu. Di pemilu sebelumnya itu sudah terdaftar, terus ya mungkin tidak ada yang tahu bagaimana perjalanan data ini. Jadi ketika ternyata dicek di dekat hari H pemilihan, kok ternyata namanya nggak ada dalam daftar pemilu, padahal saya ada loh dalam daftar pemilih di pemilu 5 tahun lalu. Nah ini ayo jangan sampai kita kalah sama keadaan, pastikan gitu, kawal terus, nanti jangan sampai kehilangan hak pilih kita pada saat Pilkada 2024 gitu. Ibu, ini ternyata komprehensif banget, tidak hanya langkah fisik yang dilakukan yaitu mencoklit, mendatangi langsung door to door, tapi juga cek DPT online sebagai layanan online juga terus dijaga dengan kuat, dengan baik oleh KPU supaya masyarakat bisa tetap terlayani ya Ibu. Betul. Sekarang boleh dong Ibu Betty titipkan pesan kepada teman pemilih yang menonton podcast kita ini, harus apa yang dilakukan untuk menuju Pilkada 2024 nanti, khususnya sekarang di tahapan sekarang ini. Oke. Halo pemilih Pilkada 2024. Kita sebagai warga negara Indonesia akan menggunakan hak pilih kita untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, akan memilih juga sekaligus wali kota atau bupati dan wakilnya di daerah kita masing-masing pada tanggal 27 November 2024. Oleh karenanya, hak Anda harus terpenuhi sebagai pemilih. Sepanjang Anda memilih hak, kami akan melayani sebaik mungkin. Dan tentu hak juga harus disertai dengan kewajiban, yaitu Bapak Ibu dapat menunjukkan dokumen kependudukan yang sah untuk kami verifikasi dan kemudian kami konversi menjadi data pemilih kita. Oleh karenanya mohon dibukakan pintunya karena petugas coklit kami akan datang dari rumah ke rumah dari tanggal 24 Juni
sampai dengan tanggal 24 Juli 2024. Siapkan dokumen kependudukannya, kami akan layani sebaik mungkin untuk Bapak Ibu. Karena petugas coklit kami akan datang bisa juga dan dibantu dengan alat bantu selain manually juga mereka punya e-coklit. Jadi ntar kerjanya pakai handphone untuk cross check apakah Bapak Ibu sudah betul ada dalam data pemilih kita. Luar biasa Ibu, terima kasih banyak pesannya untuk teman pemilih. Dan sekali lagi ini tentu menjadi salah satu titik yang bisa di-highlight di mana masyarakat memang perlu sekali diingatkan terus agar tetap bisa menjaga hak pilihnya untuk Pilkada serentak 2024 nanti. Ibu terima kasih banyak Sama-sama, ya sudah Mbak mampir. Lini. Sama-sama. Ibu sehat selalu. Amin. Dalam bertugas. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam waktu dekat di podcast KPU lagi. Siap. Terima kasih Ibu dan teman pemilih. Makasih banyak ya udah menyimak podcast hari ini. Senang banget bisa menemani teman pemilih semua. Dan jangan lewatkan podcast KPU yang tayang setiap hari Rabu jam 4 sore untuk terus memberikan update informasi kepemiluan kepada teman pemilih semua. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.